Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa, dan berilah kepada perempuan yang kamu nikahi saduqatihinna nihlah, mas kawin, mahar, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an sayyin minhu, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu, nafsan faquluhu, dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu hani'an marian, dengan senang hati. Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang keempat. Bapak ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kenapa kami berani mengatakan kita mengawali hidup kita di masjid? Bagi kita yang tidur tadi, Bapak Ibu, kecuali kau begadang dari malam, bagi yang sudah tidur kemudian bangun dan kita hadir di masjid ini, sesungguhnya kita telah mengawali hidup kita di masjid. Karena Allah yang berfirman, Bapak Ibu, ketika kita tidur itu, roh kita diangkat oleh Allah. Ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Allah kembalikan. Coba bayangkan diangkat roh kita, itu tidak Allah kembalikan dong. Tidak bangun-bangun udah Bapak, diumumkan di surah jannah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak Fulan, telah berpulang Ibu Fulana. Wataran ada di mana masih ada mana? Kalau Allah seperti itu, maka kita bersyukur Bapak Ibu. Allah kembalikan roh kita dan kita awali hidup kita di sini. Mudah-mudahan kita istiqomah Bapak Ibu, karena hari-hari yang kita lalui sebenarnya kita menunggu panggilan kematian itu. Kan iya Bu, kalau tunggu gini Bu, memang mati itu tunggu kan? Ya kini ada Rabu, bangun, beraktivitas, itu lalu malam. Bangun di hari Kamis, beraktivitas, lalu bangun sampai mati. Memang mati itu mana? Awak tunggu. Kau bersyukur lawan yang istiqomah. Setiap hari kita melakukan ini, maka jadwal kematian kita tercatat sebelumnya kita sudah berjamaah di masjid. Maka kita mohon betul kepada Allah, kiranya kita istiqomah dalam kebaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai yang kita rencanakan, insyaallah di setiap Rabu dan Sabtu setelah salat subuh 15 menit saja kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita mulai sebelumnya di surat An-Nisa ayat 1. Sekarang kita masuk An-Nisa ayat 4. Nanti sudah pertemuan yang keempat. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ayat ini Bapak Ibu ya. Allah memberikan peringatan kepada laki-laki, kepada suami, untuk memberikan hak mahar sepenuhnya kepada istrinya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Di ayat 2 dan 3 sebelumnya itu berbicara tentang amanah, tentang keadilan, tentang penjagaan hak, terutama hak anak yatim Bapak Ibu. Dan sekarang
prinsipnya prinsip keadilan dalam menikah. Kita lihat Bapak Ibu ayat wa'atun nisaa, dan berikanlah kepada para perempuan. Jadi ini dah perintah Bapak Ibu. Islam perintahkan suami untuk memberi, bukan menunda-nunda, bukan mengakali, bukan mempersulit soal mahar ini. Memang di sini Bapak Ibu Allah menekankan mahar. Memang mahar itu jangan sampai kita menunda-nunda, mempersulit. Tapi ini bisa dibawa ke mana-mana Bapak Ibu. Contoh dalam rumah tangga, suami bisa berkata, nanti saja mahar itu kan aman saja kok, pasti bapak iya. Itu contoh di rumah tangga. Kalau di kantor bisa atasan yang tidak amanah, ini tidak menunda hak PKB itu. Sabtu gajian aman demah, besok ambawa biar. Tidak bisa seperti itu. Allah mengatakan orang beriman ini yang dilakukannya tidak menunda-nunda. Sadaqatihinna, mas kawin mereka. Di sini Bapak Ibu, mahar itu kan bahasa Al-Qur'an ya kan. Bahasa mas kawin. Kenapa mas kawin? Kalau orang dulu memang maharnya kok masuk. Kok mas kawin? Kalau gini kok seperangkat alat sholat kawin. Nah, kalau kan mas kawin seperangkat alat sholat, itu tidak salah dulu Bapak Ibu. Tadi di sekolah diterjemahkan tadi mas kawin. Di mahar adalah milik istri. Ini penting mana Bu, mahar pun milik istri, bukan milik ayahnya, bukan milik ibunya, bukan milik saudara, dan juga bukan alat kuasa suaminya. Ini penting Bapak Ibu. Pokoknya mahar itu semena-mena suami. Tiada suami menyerahkan mahar ke tangan wali Bapak Ibu itu merasa selesai. Padahal yang berhak adalah istrinya. Ini banyak kita lihat dalam masyarakat. Ada yang biasakan budaya mungkin kawali bagian anak. Maka perlu Allah beri ke Bapak Ibu. Allah yang menjadi Allah. Allah tahu para ngewal. Allah tahu para ngewali bang. Wah namanya kok kawin tunggu si A, kasih A dikejar, lagi yang marah sekian, lagi ngomong. Ada lagi anaknya dulu. Ada kejadian seperti itu. Di sebelum kejadian itu ada Allah berikan ini. Mungkin sebagian kita yang sudah mengamalkan ini malu mungkin wali dia mengambil, ampun akan mengambil itu, tapi dia kan belum mengambil itu loh. Malu itu Ustaz terkejut. Kok Allah mengizinkan Bapak Ibu? Mahal itu ada wali dong. Memang ada wali yang menguasai mahar, maka ayat ini turun. Mungkin kita yang ada di sini yang alhamdulillah sudah seperti ini merasakan ayat ini tidak mungkin ada orang model itu. Tapi ada kalau Allah membuat seperti ini. Kemudian Allah mengatakan fa'in tibna lakum. Kemudian jika mereka dengan rela hatinya Bapak Ibu, misalnya menjawab yang makanya perjalanan rumah tangga, namun ekonomi kadang naik kadang turun, pas turun ekonomi, istri mengharapkan ada pakai ada untuk modal talajum. Boleh Bapak Ibu, ada luar biasa istri yang solehah. Kalau itu bahwa agama kita Bapak Ibu, kalau Nabi mengizinkan untuk laki-laki, dia nama mahar paling tinggi dari istri. Istri dikejar dari mula paling rendah. Wah hebatnya Bapak mau itu laki-laki, yang tinggi dan salah konsep. Lepas laki-laki kejar, Nabi kejar kepada si baru tinggi-tinggi. Betul, tapi nggak manusia dikejar kalau laki-laki itu. Laki-laki itu resep itu yang pakai mengejarkan manusia. Sudah tu kalau dia kalau manusia, kalau lakinya ke suami yang membutuhkan mulia diakian bagi Bapak Ibu. Allah mengatakan di sini ansa'in minhu, sebagian darinya. Di pelajarannya Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan yang diberikan kembali itu bisa sebagian, bukan harus seluruhnya. Dan masalah mahar ke Bapak Ibu dalam agama kita betul-betul dimudahkan. Atau yang tunai, atau yang hutang mulia. Sama menikah dan aku dia
20 gram untuk istri aku. Tapi kini ada 8 balik gram itu 2 gram leh, insyaAllah setahun leh. Boleh Bapak Ibu. Tapi dibaca ketika nikah itu, kalau 20 gram tunai, aku terima menikah yang apa dengan mas kawin 20 gram tunai. Tapi kalau tak tunai, dengan mas kawin 20 gram, 18 gram tunai, 2 gram kredit. Aduh itu, sagan tak tahu. Ayo kalau mana model itu jelas 2 gram. Nah mesti besar itu kreditnya panjang-panjang. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, ansaiin minhu nafsah, dengan hati yang benar-benar lapang. Di istri bahagia itu memang dengan senang hati dan dengan kebanggaan. Dan suami pun menerima dengan senang hati dan kebanggaan. Nifsan, dengan hati yang benar-benar lapang. Bayangkan tuh Bapak Ibu, kalau ada suami istri itu melapang hidupku Bapak Ibu. Sekarang persoalan suami istri itu Bapak Ibu persoalan istrinya. Persoalan suami istri itu persoalan suami istrinya. Tidak lagi pihak ketiga bahagia sampai ke Bapak Ibu. Kalau suami istri berakur-akur, aman dari APC orang pun tinggal. Itu mana cara Allah mendidik awak Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan, fakulu, maka ambillah, nikmatilah. Ambillah, nikmatilah. Ambil itu nikmati. Tapi memang Allah yang nikmat begitu Bapak Ibu. Hanian, dengan nikmat, dengan enak. Harta yang halal, jelas dan rela kepemilikannya, betul-betul menenangkan, marian, lagi baik akibatnya dan tidak menimbulkan pelajaran. Harta yang diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang sukarela, menimbulkan ketenangan Bapak Ibu. Itu Allah kecil suami istri bisa diutama-tama, jual balik, rela sama rela, tandang orang. Nak kena wakil jual Bapak Ibu. Misalnya jadi kau barang cacat, wajah orang rancak, wajah 100.000. Baik atau bangunan kau barang triplek yang rancak, kau 100.000. Rupanya dan triplek kau dah rancak, rusak bawahnya. Kecian, triplek kau rusak, jadi rusak, rupanya 100.000 loh. Tidak salah tu Bapak Ibu. 100.000 rancak, bagi kecian. Yang buruk pun buat 100.000 boleh. Kan ada betul loh, kan kerelaan. Triplek rancak apa? 100.000. Orang tak tahu tapi rusak, bawa kursa, bawa kursa. Tapi muncul 100.000 juga. Tak kesuh tu Bapak Ibu, tapi buat diamkan, tak buat tunjukan dalam dia salah. Di luar biasa ayat itu Bapak Ibu, sesuai dengan kuota kita subuh ini selesai. Luar biasa ayat ini. Marilah kita benar-benar hidup dengan cara Quran, hidup dengan cara Tuhan. Betapa nikmatnya hidup ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Tok, terima kasih sudah ada yang mendengar. Alhamdulillah, masya-Allah, alhamdulillah. Syukur pembacaannya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Siap. Siapkan dah, siap salah. Itu kan berarti kan mahar itu harus materi. Kalau ada perangkat alat salat itu gimana? Boleh, boleh. Jadi kalau situ kan tapi kan lebih afdal gitu. Hah? Lebih afdal itu, mas kawin itu. Nah, ya kan harus materi kan. Iya. Tapi perangkat alat salat itu nah harus berkata harus itu. Ada juga orang dengan bismillah kan? Oh iya. Itulah modifikasi itu. Enggak kalau dia itu kan dalam bentuk materi yang bisa Manfaatkan belanjuan. Nggak bisa dimakan gitu. Dimakan. Kalau yang perangkat salat itu malah tugas suami gitu. Nah iya, enggak kadang kan. Iya. Maharnya seperangkat alat sunnah ya. Ah itu. Kalau siku kan benda yang bisa. Terima kasih banyak Pak Haji untuk ada Pak Haji. Iya. Jo, ayo. Bikin di tempat aja lah. Masih. Allah Akbar. Lah. Waktu di Sydney Australia kan Masya Allah. saya ke toko yang jual barang-barang second. Tapi jujur Pak Ji, Ya, aku itu. kan. Iya. Tapi sebuah turnya kok agak macet kok. Itu Orang negara Iya, karena Muslim gitu. jual beli itu tuh asal suka sama suka. Ini rusak 100.000 misalnya kan, tempatnya nak orang jual. Jadi tak disembunyikan kan. Nah, ya. Kalau setuju harga kok dengan kondisi kok balik. Nah itu. Ini tak Muslim kan. Nah itu. Orang awak boleh saya suruh ada. Ah iya, ada kecian kan. Kan tak apa aja. Padahal tahu sakit. Masya Allah. Itulah 3 kali untuk diorang mah ya. Toko aja kan. Yang mau jual sekian. Terus lama di Sydney di Australia. Saya jalan cari aduh lah balok ekonomi orang sekarang.
Masya Allah. Dia mungkin istilahnya etika dalam bisnis. Itu. Tidak ada yang dibohongi. Dan kita menikmati kan. Tidak ada yang kita bohongi dah kita. Tak akan komplain orang tu. Kalau setuju Bali ya. Iya. Bali kan fikir itu gampang meloi. Itu. Dan orang Bogor surahnya kesempatan untuk mengurangi Mulai tadi ragu. kan tripek konyo Bisa didompol kan? untuk BNU ya untuk baik pondok guru. Itu didompol orang dompol 5.000 harganya. Masya Allah. Oke, ditinggal ya. Terima kasih banyak.